Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi la haula wala quwata illa billah. Sekarang kita masuk bab ke-9. Temanya tentang adab utang piutang dan contoh keseharian dalam buku Adab Bekerja dan Berbisnis. Ya, halaman 193. Adab berutang dan contoh keseharian. Oke, hadis Rasulullah SAW tentang hutang. Sebenarnya berutang itu tercela. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah SAW qala yaqulu alla tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala ad-dainu. Rasulullah SAW bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian meneror diri kalian padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman. Para sahabat bertanya, apakah itu Rasulullah? Rasulullah menjawab, itulah hutang. Jadi kita itu aman pastinya, tapi karena berhutang jadi karena meneror diri sendiri, kan menyusahkan diri sendiri namanya. Itu berhutang. Terus hutang itu sebenarnya tercela. Hadis dari Sauban Rasulullah SAW sabda Rasulullah qala Rasulullah man farraqa ruhu al jasadu wa huwa bari'um min salasin dakhal jannah minal kibri wal ghulul wad dain. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal. Jadi kalau dia meninggal dia terbebas dari 3 hal ini, maka dari apa? Dari kesombongan, kemudian gulul, harta yang dia khianati, maksudnya dia curi harta orang gitu ya. Dia simpan harta orang itu. Hutang, maka dia akan masuk surga. Jadi 3 hal ini harus dihindari. Jadi jangan jangan sombong, terus jangan menyembunyikan harta orang, kemudian jangan berhutang, maka terbebas dia pasti masuk surga. Hadis Ibnu Majah. Masih dari hadis yang lain, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, man mata wa la hidain falaisa thumma dinar wala dirhaman walakinnahul hasanatu wa sayyi'atu. Orang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan tidak ada dirham untuk melunasinya, namun yang ada hanyalah kebaikan dan keburukan. Jadi kalau dia punya kebaikan, dia punya hutang, dia punya kebaikan diberikan kepadanya. Kalau dia tidak punya kebaikan, keburukan yang ditimpakan kepadanya. Makanya jangan berhutang ya. Masih di hadis berikutnya, biar kita lebih mantap itu, jangan sampai berhutang karena hutang itu adalah penyakit ya. Hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Salam berkata, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Roh orang beriman itu yang sudah meninggal terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Ya, jadi jangan berhutang ya. Kalau bisa jangan berhutang. Hutang itu seperti candu ya. Nah, kemudian B, etika melunasi hutang. Jadi kalaupun berhutang maka hendaklah kepentingan melunasinya. Hadis dari Abu Hurairah SAW berkata, kata Rasulullah, man akhadha, ini man ini bukan ini, ada mim sini. Man akhadha amwalan nas, siapa yang mengambil harta orang, yuridu ada'aha, dia ingin membayarkannya, adahullahu an, pasti Allah akan melunasinya. Dan siapa yang mengutangi, yuridu itlafa, dan ingin dia berniatnya tidak akan melunasinya, maka Allah akan menghancurkannya. Atlafahullah. Jadi kalau berutang, berniat dulu, kita kepengen bayar gitu kan, insyaallah nanti Allah akan bayar. Hadis berikutnya nih dari Maimunah. Dulu Maimunah ingin berutang, lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, jangan kamu lakukan itu, kata kerabat Maimunah. Sebagian kerabatnya ini mengingkari perbuatan Maimunah tersebut. Lalu Maimunah itu kan mengatakan, iya sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW, Maimunah itu istri Nabi ya, salam, jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutangnya, maka Allah akan memudahkan baginya dan melunasi hutangnya tersebut di dunia. Jadi ini hadis Ummul Mukminin
Maimunah gitu kan, karena terpaksa berutang tapi dia berniat untuk membayar. Nah, hadis lagi ini dari Abdullah bin Ja'far, innallaha ma'adain hatta yafdudainuhu malam yakun fima yakrahullah. Allah akan bersama dan memberi pertolongan pada orang yang berhutang dan ingin melunasi hutangnya sampai dia melunasi hutangnya tersebut selama hutang tersebut bukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu. Jadi mayat menanggung hutang. Ini hadisnya sangat panjang ya. Jadi kalau ada mayat dia berhutang, bahaya ini. Dah, coba kita baca. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bermajlis dengan Nabi SAW ketika dihadirkan kepada beliau satu jenazah. Kemudian orang berkata, salatilah jenazah ini ya Rasulullah. Maka beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Mereka berkata, tidak. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, tidak. Akhirnya beliau menyolatkan jenazah tersebut. Jadi Nabi tanya dulu, apakah jenazah itu berhutang atau enggak. Kalau berhutang, Nabi enggak mau nyolatin. Tapi kalau enggak berhutang, Nabi sholatkan. Kemudian datangkan lagi jenazah berikutnya. Lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, lalu orang-orang berkata, wahai Rasulullah, sholatilah jenazah ini. Maka beliau bertanya, apakah orang ini punya utang? Ya, jawabnya. Dan beliau bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Kan jawab, ada, sebanyak 3 dinar. Maka beliau bersabda, sholatilah saudaramu ini. Berkatalah Abu Qatadah, sholatilah wahai Rasulullah, nanti utangnya aku yang menanggung. Jadi sampai ada orang yang menanggungnya dulu, baru Nabi menyolatkan. Kalau nggak nanggung, ya, maka beliau pun menyolatkan jenazah tersebut. Riwayat Bukhari. Jadi begitu parahnya hutang, maka Nabi nggak mau nyolat. Tapi suruhnya sahabat ini. Ini dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari umatku yang menanggung hutang, dia telah bersungguh-sungguh untuk membayarnya, lalu meninggal sebelum melunasi, maka akulah walinya. Jadi kalau memang bersungguh-sungguh dia untuk melunasinya, maka Rasulullah yang akan membayarkannya. Gitu. Adab-adab berhutang. Ya. Dari Aisyah binti Abi Bakar, Rasulullah SAW bersabda, bahkan Rasulullah SAW bersabda, membeli makanan dari seorang Yahudi dan mengadakan baju besinya. Jadi Nabi juga menggadaikan itu termasuk adalah apa? Berhutang kan, berhutang tapi dengan jaminan kan menggadaikannya. Adab-adab dan akhlak berhutang. Pertama, meminjam boleh, meminjam tapi dengan i'tikad ingin melunasinya. Ya kan, saat ada kemampuan pada masa yang disepakati. Itu ada pertama. Yang kedua, komitmen untuk melunasi hutang tepat waktu. Jangan dilalaikan sesuai kesepakatan atau bahkan sebelum waktunya bayar dulu. Ketiga, orang yang meminjam dana atau kreditur atau dalam ke bank ya, yang menemukan saudaranya sedang membutuhkan pinjaman, hendaklah segera membantunya. Jadi orang yang bank itu kalau ada orang yang pinjaman, pinjaminlah gitu kan. Itu adabnya ya. Terus kreditur boleh minta jaminan kepada debitur untuk memastikan kemampuan dalam memenuhi. Jadi bank boleh meminta jaminan kepada nasabah untuk bisa melunasi hutangnya. Hutang dituangkan tertulis dalam perjanjian. Sahabat. Baqarah. Itu ada adabnya ya. Dari berapa? Syekh Samsada, la yughlaqar rahnu min sahibihi alladhi rahanahu wa lahu gunmuhu wa alaihi gurmuhu. Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemiliknya dan menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan jadi kalau gadai itu kan sebenarnya minjam uang, cuman dengan jaminan barang kan itu. Tapi barang tersebut tetap milik orang yang meminjam uang. Itu kan. Ya. Berikutnya memberikan pinjaman. Jadi kalau seandainya kita yang kalau kita yang punya uang, ada bank punya uang atau siapa punya uang, kalau ada yang susah ya pinjamkanlah gitu kan. Hadis Nabi, siapa yang melapangkan mukmin maka Allah melapangkan dunia dan akhirat. Itu kan? Tuh. Terus berikutnya rahimallahu samhan izaba wa syara izabtadaz. Allah merahmati orang yang bersikap mudah terhadap orang menjual
membeli dan kita akan menagih haknya atau utangnya. Di pemudah orang sedikit itu ya. Terus man andara ma'siran aw wada'ahu adallahu Allahu fi dhillihi. Barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang, maka Allah membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah. Jadi orang yang betul memudahkan orang dalam berutang, Allah dapat naungan Allah. Misalnya. Dah, cepat aja ya. Mana lagi? Nah, tidak menunda-nunda pembayaran. Jadi termasuk orang ini ya, orang yang berutang ya tidak menunda-nunda pembayaran. Kalau memang ada uang langsung bayar aja, ya. Atalul ghani zulm. Orang yang menunda-nunda pembayaran itu zalim. Fita'at ba'wahadukum ala malin faliyatba. Menunda-nunda lunasan hutang itu adalah yang mampu adalah perbuatan zalim. Maka jika hutang kalian ditanggung orang lain yang mampu, maka setujuilah. Dari Suraid bin Suwaid, Rasulullah SAW bersabda, menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian saksi kepadanya, gitu kan. Hal-hal yang perlu diketahui terkait tidak menunda-nunda pembayaran. Jika ada transaksi utang piutang antara debitur dan kreditur, berlaku seluruh ketentuan hukum hutang piutang menurut syariat Islam. Jadi ya kalau seandainya ada barang yang perlu diambil aja. Gitu kan? Terus diantara ketentuan yaitu setiap debitur berkewajiban untuk melunasi utangnya. Seorang debitur yang mampu menunaikan kewajibannya tetapi tidak sengaja menunda, maka dia boleh dianggap zalim dan diberi sanksi. Islam yang adil melihat secara profesional dengan melindungi hak-hak debitur dan hak-hak kreditur. Kan? Syariat Islam menetapkan dua perlakuan. Doa agar tidak terlilit utang. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Itu doanya yang harus kita baca itu setiap pagi dan petang ya. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku selamat dari yang haram. Cukupilah aku dengan karuniamu hingga aku tidak meminta kepada selainmu. Nah, itu dibaca pagi dan petang. Doanya itu kan Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Ini ayat Quran ya, tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Dan rahman dunya wal akhirah wa rahmuhu tu'ti man tasya minhu wa tamna'u man tasya. Jadi sampai ayat ini aja alhamdulillah cukup ya. Kalau enggak hafal yang hadisnya. Lanjut. Kana yad'u fi sholati Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Qala lahu qal Maktaru tasta'izu Rasulullah SAW minal maghram. Inna rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa akhlafa. Ini kan? Jadi baca Allahumma inni a'udzubika min ma'tsamil wal maghram. Gitu kan? Ya, salam bersabda, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini doa yang terkenal nih. A'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari susah dan sedih. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan pemalas. Aku berlindung kepadamu dari penakut dan bakhil. Aku berlindung kepadamu dari paksaan orang yang memaksa, dari hutang dan orang yang memaksa. Dah, sampai di sana doa-doa agar kita tidak berhutang dan terhindar dari hutang. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.